One small step for man, a giant leap for Finch Weinberg. Hello. We have Caleb Landry Jones as Jeff. He had to wear these huge stilts, all this other CGI-friendly stuff. We use mocap, a Moven suit, which is a suit that records all of your movements. There's a handoff between the legacy puppeteers who are starting the evolution of the artificial intelligence, and then visual effects takes over by having a bunch of animators and Caleb as an actor evolving the artificial intelligence. So Legacy, they've built a robot that's the most complex robot they've ever built. There was an enormous amount of parts that were created for these puppets. Jeff was really very different from other robots that we've done in the past. It was, let's bring him and ground him in the real world. So his head is the top of a welding gas tank. A lot of his body parts, it's all chipped. There's a lot of different textures. It was very important that we actually had a physical robot on set. Once Jeff becomes a fully formed robot, Caleb then takes over. It was good to make sure that before you had Jeff become a fully CG character, that you introduce a character to the audience that is grounded in reality and in the real world. When I saw it recently, I didn't remember Caleb in costume. I was just seeing Jeff as Jeff. A testament, I think, to how fluid Caleb was inside all of that. You can't really get the nuances of what happens on set if it was just a CG thing that worked perfectly every single time. There's this amazing creature that's not part of our normal life, but that's just kind of this horror to tell a very, very human story. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milia dalam resensi film, tempat pembahasan, penilaian sekaligus review sebuah film. Tadi kita lihat sekilas bagaimana proses pembuatan film ini. Film yang akan saya bahas berjudul Finch yang dirilis pada tahun 2021. Dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Finch dan Caleb Landry sebagai si robot. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke filmnya. Bersetting 10 tahun setelah terjadinya semburan matahari besar yang menghancurkan lapisan ozon di bumi. Lapisan ozon berfungsi untuk memantulkan sinar ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. Karena lapisan ini telah hancur, sinar ultraviolet menembus bumi dan menjadikan bumi memiliki tingkat radiasi yang tinggi. Akibatnya, bumi kini berubah menjadi seperti gurun panas dan hanya beberapa makhluk hidup yang mampu bertahan. Salah satunya, Finch yang tinggal di dalam bunkernya. Ditemani robot buatannya bernama Dewey, Finch bertahan hidup dengan mencari makanan di dalam gedung dan membuat pakaian khusus untuk melindungi diri dari radiasi sinar ultraviolet. Tiba-tiba, sebuah badai pasir datang menerjang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam. Dia pun pergi berlindung di sebuah bunker. Setelah membersihkan diri, Finch kemudian masuk ke dalam bunker. Karena usianya yang renta dan terlalu banyak terkena paparan radiasi, dia pun mulai sakit-sakitan. Di sana dia hidup bersama dengan seekor anjing peliharaannya yang dipungut dari sebuah gedung kosong. Dia berencana untuk pergi dari bunker itu, karena tempat itu nggak lama lagi akan diterjang badai pasir selama 40 hari lamanya. Finch sadar bahwa umurnya udah gak lama lagi. Cepat atau lambat, dia akan mati. Untuk itu, dia membuat sebuah robot yang akan menggantikan perannya dalam melindungi dan merawat anjingnya. Finch mengumpulkan beberapa buku, kemudian di-scan dan diubah menjadi data digital. Data ini kemudian disimpan ke dalam sebuah chip
dan ditanamkan di kepala robot itu. Chip ini berfungsi seperti otak manusia untuk menggerakkan anggota tubuh, berpikir, dan memahami perasaan manusia. Finch Weinberg. You understand? Akhirnya, robot itu pun selesai dibuat. Finch kemudian melatihnya berjalan dan bertindak seperti manusia. That's good. Good. Oh, shit. Tiba-tiba, listrik di dalam bunker padam. Dia pun segera memperbaikinya. Di saat itulah, Finch melihat badai pasir besar datang lebih cepat dari perkiraannya. Mereka pun memulai perjalanannya menuju San Francisco. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku. Di sepanjang perjalanan, daratan yang dulunya dipenuhi rumput hijau kini berubah menjadi gurun yang tandus. Mereka pun menyempatkan diri mampir ke sebuah gedung bekas bioskop untuk mencari makanan. Saking panasnya tempat itu, biji jagung yang ditaruh di atas lempengan besi dalam sekejap langsung berubah menjadi popcorn. Tiba-tiba, badai pasir itu sudah ada di belakang mereka persis. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena badai itu bergerak lebih cepat dari mobil mereka, Finch memutuskan untuk berlindung dengan mengaitkan mobil mereka ke sebuah pasak supaya mobilnya tidak terbawa badai. Make sure there is no slack. No slack. You can do this. You should return to the recreational. Akhirnya, mereka semua selamat daripada itu. Tapi mobilnya mengalami pecah ban dan gak bawa dongkrak buat ganti ban mobil. Robot itu kemudian berinisiatif untuk menjadi dongkrak. Dan ya, akhirnya ban mobil bisa diganti. Mereka memutuskan untuk menginap semalam di daerah itu. Robot itu terlihat seperti anak kecil dengan rasa ingin tahu yang besar. Sampai akhirnya robot itu meminta sebuah nama untuknya. Robot itu mengusulkan sebuah nama untuknya, yaitu Jeff. Jeff? Dan akhirnya robot itu dinamai Jeff. Keesokan paginya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena Jeff dan si anjing berantem terus, Finch kemudian mengajarinya arti sebuah kepercayaan. Ketika kepercayaan sudah didapatkan, maka si anjing akan nurut dan mereka bisa berteman. Semakin hari, penyakit Finch semakin parah. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah bekas restoran kosong.
Rasa ingin tahu Jeff yang besar terhadap mobil malah membuat mobilnya berjalan sendiri. Dan ini membuat Vince sedikit marah. I know you were born yesterday, but it's time for you to grow up! Dia kemudian menunjukkan kulitnya yang melepuh jika terkena sinar matahari langsung. Selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hingga di sebuah lahan kosong, Vince mengajari Jeff cara mengendarai mobil. Malam pun tiba. Jeff kemudian bertanya, kalau siang hari kulit manusia bisa melepuh, kenapa nggak lanjutin perjalanan pas malam hari? Vince kemudian menjelaskan bahwa debu, kabut, suhu panas, sinar radiasi masih bisa diprediksi. Tapi ada hal yang nggak bisa diprediksi, yaitu manusia. Bukan mereka saja yang selamat dari bencana ini. Masih ada banyak orang lain di luar sana yang senasib dengan Vince. Orang-orang yang lapar biasanya bergerak di malam hari untuk mencari makanan. Bisa saja mereka bertemu dengan orang itu, dan makanan mereka dicuri, kendaraan mereka dicuri, atau hal yang paling mengerikan, bisa saja mereka dibunuh. Jeff kemudian terdiam mendengar jawaban itu. Keesokan paginya, penyakit Vince kambuh lagi. Dan akhirnya Jeff yang mengendari mobil sampai ke sebuah gedung. Jeff bersama Robert Dewey kemudian mulai mencari makanan dan barang-barang yang mungkin bisa digunakan. Ternyata di dalam gedung itu ada sebuah perangkap. Robert Dewey yang gak punya kecerdasan masuk ke dalam perangkap itu dan menghancurkan tubuhnya. Vince yang merasa mereka dalam bahaya kemudian menyusul Jeff masuk ke dalam gedung. I'm sorry, Dewey. What are you doing? Dan benar saja, di dalam gedung itu ada orang lain. Mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Ternyata mereka terus diikuti oleh sebuah mobil sampai malam hari. Untungnya, mereka berhasil selamat dengan bersembunyi di bawah jembatan. Di tengah perjalanan, Vince merasa rencananya tidak akan berhasil. Dia memutuskan untuk menyerah. Perjalanan panjang yang sudah dilaluinya terasa sia-sia. Vince terlalu tua untuk melakukan ini semua. Vince kemudian bercerita tentang bagaimana dia bisa selamat dan bertahan hidup. Sampai suatu waktu, ketika dia sedang mencari makanan, di sebuah tas kecil, Vince menemukan seekor anak anjing. Dia kemudian merawatnya sampai besar, yang kini selalu menemaninya setiap saat. Anjing adalah satu-satunya yang bisa dia percaya. Manusia kini berubah menjadi makhluk yang ganas, yang gak bisa dipercaya, dan bisa berkhianat kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, Vince memilih hidup bersama anjingnya daripada bergabung dengan manusia lain yang masih hidup. Keesokan paginya, secara diam-diam, Jeff mengendarai mobil ke arah tujuan mereka, yaitu jembatan Golden Gate yang ada di San Francisco. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu menabrak kaca mobil mereka. Ternyata, kini mereka sudah berada di daerah yang sinar mataharinya aman bagi kulit manusia. Tumbuhan juga mulai terlihat tumbuh sedikit demi sedikit.
Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di daerah itu, merayakan pencapaiannya yang dari dulu diimpikan, yaitu zona bebas radiasi. Vince kemudian mengajari Jeff tentang arti sebuah kepercayaan. Dia berharap anjingnya bisa percaya kepada Jeff, karena Jeff lah yang nantinya akan menggantikan peran Vince dalam merawat dan melindungi si anjing. Dan ya, akhirnya Jeff mendapatkan kepercayaan itu sepenuhnya. Penyakit Vince kini berada di tahap kritis sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Vince kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jeff karena telah membantunya melewati ini semua. Ternyata itu sebuah salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Vince akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian Vince, Jeff merasa ada yang hilang dari hidupnya. Walaupun dia hanya sebuah robot, tapi dia punya perasaan seperti manusia. Keesokan paginya, Jeff melanjutkan perjalanan menuju jembatan Golden Gate. Akhirnya, mereka sampai di jembatan itu. Di pagar sisi jembatan itu, ada banyak pesan yang ditunjukkan kepada keluarganya bahwa mereka baik-baik saja. Ini berarti sebelum Jeff, ada banyak orang yang sampai di jembatan itu. Jeff kemudian menempelkan sebuah kartu pos bergambar dirinya, Vince, dan si anjing. Dan film pun berakhir.